Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'du. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Amalia Sikin. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Hukum di Universitas Pasundan dengan NRP 2010000313. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu hukum perkawinan. Dengan bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hukum Islam. Langsung saja kita ke pembahasannya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkawinan. Perkawinan atau sering disebut pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah syara, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau musakon holizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya ada dasar hukum perkawinan, yaitu ada yang ke-1 wajib, yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, juga memiliki nafsu biologis dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Terus yang kedua ada sunnah. Sunnah yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina, memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat. Terus yang ketiga ada haram. Haram yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, sehingga kalau melangsungkan pernikahan ditakutkan nantinya menelantarkan dirinya dan istrinya. Yang ketiga ada makruh. Makruh yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja istri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis, meskipun memiliki kemampuan ekonomi, walaupun ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan atau merugikan salah satu pihak, khususnya istri. Terakhir ada mubah. Mubah yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong atau memaksa atau yang menghalangi-halangi. Selanjutnya kita membicarakan tentang rukun dan syarat perkawinan. Yang ke-1, rukun. Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Nah, adapun rukun perkawinan yaitu adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. 2, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Adanya 2 orang saksi, sighat akad nikah yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Lalu ada tujuan perkawinan, yaitu bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, bertujuan untuk regenerasi dan atau pengembangbiakan manusia atau reproduksi, dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam. Yang ketiga ada bertujuan untuk pemenuhan biologis. Yang keempat ada bertujuan untuk menjaga kehormatan. Yang kelima adalah bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara implisit dari sejumlah ayat Al-Quran dan secara eksplisit disebutkan dalam hadis. Selanjutnya ada larangan dan batalnya perkawinan. Perkawinan yang dilarang antara lain 1. Larangan perkawinan karena pertalian nasab. 2. Larangan perkawinan karena hubungan pertalian kerabat. 3. Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan. 4. Larangan pernikahan untuk sementara waktu atau mahram ghairu mu'abbad.
Selanjutnya ada pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan perkawinan karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi menurut pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan. Namun bila rukun yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22, 24, 26, dan 27, serta berdasarkan KHI Pasal 70 dan 71. Selanjutnya di bab 2 ada wali dalam perkawinan. Perwalian adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu walayah atau wilayah, yaitu hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa di luar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan. Secara garis besar, wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, karena ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang cukup dalam mengungkapkan keinginannya, sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan. Selanjutnya ada nas tentang wali dan saksi dalam perkawinan. Ada sejumlah nas Al-Quran dan Sunnah dalam perkawinan. Nas Al-Quran adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 230, 231, 232, 235, dan 240. Ali Imran ayat 159, An-Nisa ayat 25 dan 34, At-Talaq ayat 2. Sementara sunnah Nabi Muhammad SAW diantaranya hadis yang termaktub dalam bab nikah. Adapun menurut konsep perundang-undangan, yaitu dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia, wali nikah menjadi salah satu rukun nikah. Tanpa wali perkawinan tidak sah. Dalam KHI diringkas hanya menjadi 4 persyaratan bagi wali sebagaimana tercantum dalam pasal 20 ayat 1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, akil dan baligh. Di bab ketiga ada saksi perkawinan, yaitu nas Al-Quran dalam Quran Surat At-Talaq ayat 2 menyintir masalah saksi dalam pernikahan. Dapat dipahami bahwa saksi dalam pernikahan merupakan suatu keharusan yang menyebabkan sah tidaknya akad nikah. Ketentuan KHI mengenai saksi termaktub dalam pasal 24 ayat 1, yaitu saksi dalam perkawinan merupakan rukun dari pelaksanaan akad nikah. 2. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh 2 orang saksi. Dan yang terakhir ada kriteria menjadi saksi dalam pasal 25 KHI. Ada laki-laki yang beragama muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, tidak tunarungu, dan tidak tuli. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya meminta maaf. Aku qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.